Selamat datang di webinar kita mengenai vaksin COVID dibawakan oleh Dr. Roman Christian Pahala Simanjuntak, spesialis BTKV. Sebelumnya saya membacakan sedikit educational background dari beliau. Dari tahun 1998 sampai tahun 2004, dokter spesialis bedah toraks, kardiovaskular di Bayhausen, Jerman, dan tahun 96 sampai 92 mendapatkan gelar dokter umumnya di Universitas Indonesia. Di tahun 97-98 pendidikan spesialis bedah umum di FKUI dan RSCM. Pada saat ini untuk working experience beliau, kepala puskesmas di Narumda atau dokter PTT di Tapanuli Utara. Pada tahun 95 sampai 96 dokter klinik PT Inalum Asahan Sumatera Utara. Pada tahun 97 asisten bagian FKUI RS Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 98 sampai 2004 asisten bagian bedah toraks kardiovaskular Heart Center di Oysen, Jerman. Pada tahun 2004 sampai saat ini dokter spesialis bedah toraks Siloam Hospital Lipo Village, Tangerang dan Kebonjeruk, Jakarta. Pada tahun 2007 sampai saat ini dosen fakultas di Universitas Pelita Harapan. Berikut dari riwayat singkat beliau, ada sedikit video YouTube dari beliau untuk mempermudah kita mengerti dari vaksin COVID ini. Harap tunggu sebentar. Kok belum masuk? Belum share? Belum keluar ya? Iya. Belum di-share kali. Ya, udah. Lanjut. Dari video ini beliau memberitahu kita tahapan-tahapan untuk menerima vaksin yang di rumah sakit. Ya, disinilah terjadi penyuntikan vaksin kepada beliau. Ya, tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan sakit sama sekali. Setelah melakukan vaksin akan mendapatkan surat sudah melakukan vaksin, kartu vaksinasi, lalu boleh pulang. Ya, baik. Sedikit tadi cuplikan mengenai vaksin yang sudah didapatkan oleh beliau. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian webinar kita pada hari ini, yaitu vaksinasi COVID oleh Dr. Roman Simanjuntak. Baik, kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom kepada Bapak Amang Inang, saudara-saudari sekalian, jemaat AKBP Kebayoran Baru, dan seluruh pemirsa yang mungkin mengikuti webinar kesehatan pada siang hari ini. Terima kasih
sorry ya, saya ulang lagi tadi terima kasih saya sampaikan kepada panitia webinar Dewan AMA HKBP Kebayoran Baru yang telah mengundang saya dan menugaskan saya membawakan tema vaksinasi COVID, ya, yang saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas dan juga secara bahasa awam, karena saya tidak mau jadi membingungkan para pemirsa atau para peserta webinar ini. Amang Inang dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, coronavirus atau yang kita sebut SARS-CoV-2 ini memang merupakan satu penyakit yang menjadi masalah utama, yaitu pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, ya, dengan mempunyai keluhan yang khas pada waktu itu, yaitu demam, batuk, dan sulit bernafas. Pemerintah Indonesia telah menetapkan pandemi coronavirus ini menjadi bencana non alam. Ya, menjadi pada awal Maret 2020 kita menemukan kasus konfirmasi pertama di Indonesia, dan WHO telah menetapkan COVID-19 ini sebagai Public Health Emergency of International Concern, atau yang disebut kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Jadi hampir seluruh dunia sekarang sudah terkena pandemi COVID ini. Vaksinasi adalah merupakan suatu upaya kesehatan masyarakat yang paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit menular yang sangat berbahaya. Kalau kita lihat data yang terakhir di tanggal 25 Februari 2021, total kasus terkonfirmasi sejak awal pandemi di dunia berjumlah 119,9 juta. Dan kasus baru dalam 24 jam itu 389.000. Dan total angka kematian itu 2,5 juta sampai saat ini. Dan bagaimana Bapak Ibu di Indonesia? Next. Ya, di Indonesia sampai tanggal 25 Februari total kasus sudah 1,3 juta. Dengan kasus pertambahan memang sudah cenderung menurun. Saat ini sebelum-sebelumnya lebih dari 10.000, dan saat ini di minggu-minggu terakhir ini sudah di angka 7.500 dengan total kematian 35.000 pasien COVID yang meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dari Pandemic Talks, perjalanan alamiah penyakit COVID-19 itu diawali dengan yang kita sebut masa inkubasi, yaitu adalah periode sejak terpapar hingga muncul gejala. Ya, bisa gejala itu OTG, ya, tanpa gejala, atau dia ringan, sedang, atau berat, atau kritis. Dan setelah itu disebut masa menular. Ya, dan periode di mana pasien dapat menularkan virus ke orang lain, yaitu kira-kira sejak sebelum sakit sampai 10 sampai 20 hari setelahnya. Ini yang masa-masa yang memang sangat berbahaya untuk bisa menularkan ke orang lain. Dan yang selanjutnya disebut fase yang sudah sembuh. Ya, kita bisa lihat di sini, kalau dia OTG biasanya dia isolasi, ya, kita sebut isolasi mandiri. Semua kita tahu, ya. Nah, ada yang ringan,
ya, yang sedang berat kritis biasanya dirawat di rumah sakit, dan disitulah dia perlu konfirmasi PCR sampai dia negatif, baru dia boleh dinyatakan pulang atau selesai isolasi. Next. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Amang Inang, sebenarnya strategi yang saat ini kita mau lakukan di dunia ini, khususnya juga di Indonesia, adalah perlu tercapainya herd immunity. Apa itu? Yang disebut imunitas kelompok. Jadi bukan personal. Kalau personal tidak akan mungkin menghilangkan masalah pandemi COVID-19 ini. Jadi mayoritas populasi yang sudah terimun itu akan menjadi jarang atau sangat jarang menularkan ke yang lain. Itu yang kita harapkan kalau semua sudah diimun. Ya. Untuk COVID-19 diperlukan 60% populasi terimunisasi. Ya, sekitar 160 juta menurut Depkes yang perlu diimunisasi. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa saat ini kita baru mencapai 1,6 juta. Jadi masih jauh, ya, perlu percepatan. Lanjut. Next. Ya, vaksin itu adalah tujuannya memberikan imunitas untuk suatu penyakit tanpa menyebabkan penyakit tersebut pada orang yang diberi vaksin. Jadi meningkatkan jumlah limfosit T memori serta limfosit B yang akan mengingat cara melawan virus itu di masa depan. Dibutuhkan waktu beberapa minggu bagi tubuh untuk memproduksi limfosit T dan limfosit B setelah vaksinasi. Oleh karena itu ada risiko seorang tertular virus COVID-19 sebelum atau setelah vaksinasi, dan kemudian dia jatuh sakit karena vaksin tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikan perlindungan. Ibarat tentara, Indonesia melawan serangan dari luar, dia butuh persiapan. Kalau tiba-tiba serangan itu datang tanpa persiapan, tentara itu akan kalah, gugur. Demikianlah konsep daripada vaksin ini sebenarnya. Next. Oke, cara kerja vaksin. Seperti kita ketahui, saya sedikit menyinggung, apa itu sistem imun. Sistem imun itu terdiri atas sel T, dia mengidentifikasi antigen pada permukaan virus dan memberinya signal ke sel B. Dan sel B tersebut yang membuat antibodi yang secara spesifik menyerang virus dengan antigen tersebut. Jadi spesifik. Jadi setiap vaksin dia membentuk sel B yang spesifik dan memerlukan waktu, tadi sudah saya jelaskan. Yang terbentuknya sel memori itu langsung bekerja jika tubuh terinfeksi virus yang sama. Jadi vaksin berisi virus atau sebagian virus yang sudah dilemahkan, dan virus tidak dapat replikasi, tidak dapat menyebabkan gejala. Itu prinsip penting daripada vaksin. Tubuh dapat belajar melawan virus tanpa resiko. Seperti saya bilang tadi, tentara perlu latihan. Ya, latihan dia tidak akan risiko untuk dia meninggal, karena namanya latihan. Kenapa vaksin perlu lebih dari satu dosis? Karena dibutuhkan satu pembentukan sel B memori yang banyak. Makin banyak, makin efektif vaksin tersebut. Oke, Amang Inang, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi konsep kita, konsep yang sederhana, kenapa orang harus divaksin. Untuk next, saya akan lebih cepat. Next. Nah, ini ya, kira-kira begini. Jadi respon itu ada IgM, ada IgG. IgG ini adalah antibodi yang panjang, yang kronis, yang lama. Dia bisa timbul pada hari ke-10, ke-20, tapi dia bisa akan menurun lagi. Makanya perlu booster atau vaksin kedua, supaya
Yang vaksin kedua, dia akan meningkat lebih daripada respon antibodi di suntikan vaksin pertama. Ini konsep kenapa vaksin diberikan 2 kali. Secara sederhana, IgG adalah antibodi yang panjang, bisa berbulan-bulan. Walaupun sampai saat ini tidak ada satupun di dunia ini yang mengetahui berapa lama vaksin itu bertahan. Antibodi IgG itu bertahan. Mungkin 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Next. Oke. Jenis vaksin COVID-19 yang ada di dunia saat ini dibagi oleh 3 saja, yaitu vaksin mati atau inactivated, yaitu virus yang tidak aktif pada vaksin ini akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi. Jadi prinsipnya virus itu sendiri yang sudah tidak aktif. Kedua, ada yang disebut vaksin mRNA, yaitu sebagian kecil materi genetik pada patogen akan memicu sistem imun tubuh untuk menghasilkan antibodi. Ini rekayasa genetik, ya, lebih gampang, tapi memang membutuhkan teknologi yang rumit, tapi lebih gampang, resiko lebih kecil. Yang ketiga adalah vaksin protein subunit, yaitu mengandung protein yang dibuat khusus untuk meniru protein alami pada virus corona. Setelah masuk ke dalam tubuh, protein tersebut akan memicu reaksi antibodi untuk melawan virus COVID-19. Ya, ada keunggulannya, tadi saya jelaskan, inactivated, mudah diproduksi, jenis vaksin yang paling banyak, polio, BCG, hepatitis, semua, seperti yang ada sekarang, influenza, mereka memang pakai jenis vaksin mati seperti ini, yang umum, efek samping kecil. Kelemahannya, virus yang dilemahkan, respon imunnya sangat beragam dan tidak spesifik. Ibaratnya dia nembak kemana-mana, makanya efektivitasnya katanya tidak sebaik mRNA, seperti Sinovac contohnya. Vaksin mRNA, keunggulannya langsung melatih sel B untuk membuat antibodi yang melawan. Efektivitas vaksinnya tinggi, ini Pfizer contohnya. Kelemahannya, penelitiannya masih meragukan keamanan karena ini adalah teknologi yang baru, ya, dapat menimbulkan cytokine storm yang menyebabkan efek samping vaksin yang berat. Walaupun saat ini sudah dibantah oleh Pfizer sendiri atau tidak ada katanya. Dan vaksin terakhir yang vaksin protein subunit, keunggulannya hanya fragmen dari virusnya saja, lebih spesifik lagi. Tapi kelemahannya respon imunnya yang tidak kuat. Jadi amang-inang Bapak Ibu memang tidak ada vaksin yang sempurna. Next. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia, Kemenkes sudah mengeluarkan aturan Kemenkes. Apa saja jenis vaksin yang bisa kita terima di Indonesia. Itu harus ada persetujuan dari Depkes, Badan POM, ya. Next. Next. Yang pertama, Oxford AstraZeneca, jenis mRNA. Tadi saya jelaskan sudah, ya. Suntikan booster mungkin diperlukan. Next. Nama vaksinnya, negara asalnya Inggris, bahan dasarnya messenger RNA. Dia perlu 2 dosis dengan jarak 4-12 minggu dan efikasinya juga 70,4%. Efek sampingnya nyeri otot, kemerahan, gatal dan bengkak di tempat suntikan, demam, nyeri kepala, mual, muntah, radang tenggorokan, flu dan batuk. Ini yang sesuai dengan register oleh mereka dalam penelitian mereka. Lanjut. China National Pharmaceutical Group Corporation yang kita sebut Sinopharm, mereka punya 2 pabrik di Wuhan dan di Beijing. Ini jenisnya sama Sinovac yang kita pakai, inactivated vaccine. Dia yang
mengklaim menjadi yang pertama di dunia yang mempunyai imunogenitas dan keamanan yang sangat bagus. Dengan tadi sistemnya sama, ya, dia melatih kekebalan untuk antibodi kita melawan virus. Lanjut. Ini nama vaksinnya, kode vaksinnya, negara asalnya Cina. Ya, dia juga butuh 2 dosis dengan jarak 21 hari. Dan efikasi vaksinnya 80%. Next. Moderna. Ini jenis mRNA sama dengan tadi sebelumnya. Untuk orang berusia 18 tahun ke atas dan membutuhkan 2 suntikan selang 28 hari. Lanjut. Ini efikasinya lebih baik, 94,1% dengan efek samping nyeri, bengkak, kemerahan di lokasi suntik, nyeri kepala dan menggigil. Ini buatan Amerika. Mereka memberikan satu catatan, ini Moderna atau AstraZeneca sama, karena dia konsepnya mRNA. Orang-orang yang punya reaksi alergi harus hati-hati terhadap pemberian vaksin ini, yaitu pada kasus yang alergi terhadap polyethylene glikol dan polisorbat. Ini memang agak sulit ya, karena kita tidak tahu nih alergi terhadap ini apa. Tapi biasanya mereka melihat respon dari suntikan pertama. Kalau di alergi pertama dia mendapat alergi, suntikan pertama dia ada reaksi alergi, mereka tidak akan memberikan untuk yang kedua. Karena itu dianggap mungkin dia ada alergi terhadap polyethylene glikol dan polisorbat. Ini memang obat biasanya dilakukan untuk melapis banyak, cuma produk-produk kosmetik contohnya, ya, obat-obatan tertentu, ya. Jadi kita jarang tapi bisa alergi terhadap Moderna atau vaksin. Lanjut. Next. Yang berikutnya Pfizer-BioNTech. Ini adalah kombinasi antara Amerika dan BioNTech itu Jerman. Mereka melakukan penelitian dengan jenis mRNA. Ya, ini yang sekarang dipakai besar-besaran di Amerika. Ya, mereka hampir sehari mereka mencoba untuk 100.000 suntik vaksin ini untuk mengejar. Mereka targetkan 9 bulan mereka harus herd immunity. Ya, disuntik dengan orang berusia 16 tahun ke atas. Dan orang tua pun, lansia mereka berikan Pfizer, BioNTech. Lanjut. Agak cepat. Agak ini ya. Loading. Ya, jadi Pfizer, BioNTech ini yang saat ini memang cukup banyak dipakai di dunia. Ya, tetapi memang ini juga mereka terbatas juga karena produksi mereka juga tidak banyak. Mereka lebih masih mementingkan produksi untuk negara mereka sendiri. Ya, bahkan beberapa negara sekutunya Amerika pun mereka belum dapat. Baru nanti awal bulan ini Singapura baru dapat. Kapan Indonesia dapat itu big question. Ya, ini memang efikasi vaksin yang termasuk terbaik, 95%. Dengan efek samping nyeri bengkak, kemerahan di lokasi suntik, nyeri kepala dan menggigil. Yang terakhir, yang berikutnya Sinovac, ya, yang kita sekarang sudah terima, ya, yang ini akan menjadi unggulan kita untuk mencapai herd immunity. Tubuh bisa, tadi saya sudah sampaikan. Lanjut. Ya, ini namanya CoronaVac, ya, dari China. Ya, dia perlu suntikan 2 kali 14 hari, tapi kalau untuk manula lansia 28 hari. Untuk di luar lansia 14 hari. Memang efikasi vaksin ini bervariasi. Di Indonesia dari penelitian di Bandung 1000 lebih sampel penelitian itu 65%. Di Turki lebih baik 91%. Dan efek sampingnya
sangat minimal. Yang kita register itu biasanya nyeri di lokasi penyuntikan, nyeri otot, dan sakit kepala. Ada juga kadang-kadang demam, meriang ya, tapi ringan. Nah, ini yang menarik adalah Bio Farma. Yang ini yang kita tunggu-tunggu, semoga cepat kita bisa dapatkan, karena ini adalah vaksin merah putih Indonesia katanya, vaksin Indonesia. Next. Ini sudah dapat izin produksi. Ini adalah bekerja sama dengan lembaga biomolekuler Eijkman, ya, Bio Farma. Sudah melakukan penelitiannya. Fase klinis itu akan kita mulai mungkin di bulan Juni ini. Jadi ya mungkin di tahun depan lah. Ya, kalau kita lihat pengalaman penelitian vaksin-vaksin sebelumnya, memang 6 bulan sampai 1 tahun baru mereka bisa lolos emergency use authorization. Lanjut. Ya, Novavax ini juga ada yang akan datang juga ke Indonesia. Ini juga Amerika. Dia mempunyai bahan dasar protein subunit yang tadi saya sudah jelaskan. Dan juga 2 dosis. Nah, ini memang masih efikasinya masih bervariasi ya. Di Afrika Selatan antara 50-60, di Inggris 86%. Next. Nah, vaksin Nusantara yang ini sangat baru. Sebenarnya vaksin ini adalah baru-baru ini mantan Menkes sudah menyatakan ini adalah satu teknologi yang paling baru di dunia vaksin. Ini dia bekerja sama dengan iVita Biomedical Corporation, Rumah Sakit Karyadi, Universitas Diponegoro, dan cara kerjanya menggunakan sel dendritik. Apa itu sel dendritik? Adalah sel yang melatih sel T dan sel B dengan cara memaparkan antigen. Jadi mereka kawinkan sel dendritik dengan antigen dan mereka masukkan ke dalam tubuh sendiri, karena dendritik itu adalah sel tubuh sendiri, dan dia akan disuntikan kembali. Dan ini teknologi ini sebenarnya adalah teknologi imunoterapi cancer yang memang biayanya mahal. Tetapi mereka berusaha dengan berbagai cara, dan ini supaya kalau bisa harganya 140.000. Kita tunggu. Oke, next. Ya, ini secara kesimpulan tadi saya ulangi lagi. Sinopharm itu usia penggunanya bisa 18 sampai 80 tahun. Ini yang digadang-gadang menjadi vaksin mandiri atau vaksin gotong royong. Karena salah satu syarat yang saya baca di Kemenkes, vaksin gotong royong atau mandiri tidak boleh memakai vaksin yang sudah ada di program pemerintah atau vaksin gratis. Nah, salah satu yang alternatifnya adalah Sinopharm, karena Sinopharm cukup baik, efikasi 75% dan bisa sampai usia lansia. Dan suhu penyimpanannya juga oke, 2 sampai 8 derajat. Yang paling sulit adalah Pfizer. Pfizer butuh minus 75 derajat Celcius. Next. Oke. Bapak Ibu Amangindang, itu kira-kira gambaran vaksin yang mungkin nanti kita terima. Kita sekarang dapatnya Sinovac, tapi di minggu-minggu yang akan datang, mungkin akan datang AstraZeneca, mungkin akan datang Pfizer, mungkin akan datang Sinopharm, kita tunggu. Apa benar kita divaksin COVID-19 bisa terlindungi? Oke. Ini suka bertanya, kok saya divaksin bisa nggak? Ya, memang ini sudah dilakukan evaluasi ya, sudah kita lakukan tadi banyak penelitian-penelitian, dan intinya adalah dengan kita vaksin kita mencegah sebenarnya sakit kita menjadi parah. Ibaratnya nantinya kita tuh kena virus flu paling meriang-riang seperti sekarang kan, orang penyakit flu nggak peduli, hanya istirahat cukup. Nah, maunya begitu nanti nih COVID-19 nanti ini. Arahnya ke sana kalau sudah terbentuk herd immunity ya, dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Ini menjadi prinsip penting daripada pengobatan vaksinasi. Jadi sebaik-baik mungkin minimal semua 70 atau 60-70% yang tervaksinasi dia bisa mengurangi resiko orang yang tidak bisa divaksin. Lanjut. Ini konsep yang perlu kita cerna.
Ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Ini saya sengaja kumpulin aja ya pertanyaan-pertanyaan ini dalam bentuk question and answer. Kenapa kita harus vaksin? Kan kalau kita tertular juga nggak bakal kena lagi. Itu yang kita sebut imunitas alamiah. Betul? Kita udah ada teman-teman kita kiri kanan yang sudah kena vaksin. Kena virus. Tapi kenapa tetap harus ada vaksin? Oke, lanjut. Ya. Ya tadi saya sudah bilang dapat memiliki komplikasi serius, ya. Mungkin tertular COVID-19, dia ada imunitas alamiah, tapi bukti menunjukkan infeksi ulang bisa terjadi lagi. Ya, yang saat ini kita baru mendapat info-info bahwa 90 hari lah imunitas itu terbentuk alamiah itu. Tapi setelah itu kena lagi. Ada beberapa pasien saya, dia Agustus terkena, harusnya di September saya operasi, akhirnya saya mundur, Oktober saya mundurkan karena minimal 6 sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan saya nggak berani operasi dulu. Kenapa? Karena tubuhnya masih dalam kondisi tidak baik. Oke, saya operasi Oktober, kemarin 2 minggu lalu telepon saya, "Dok, saya kena lagi, Dok." Nah, berarti Oktober, Januari, pas 3 bulan. Yes, ya 90 hari. Ya, resiko penyakit parah serta kematian akibat COVID-19 jauh lebih besar daripada manfaat kekebalan alami. Ini konsepnya. Ya, jadi orang yang sudah pernah kena jangan merasa pede. Dia akan bisa terkena. Dan itu juga tergantung respon imunitas alamiah kita. Ya. Ada yang mengatakan kalau OTG biasanya imunitasnya lebih lemah daripada kalau dia dalam kondisi berat. Ya, tapi itu perlu pembuktian, perlu penelitian dan perlu sampel yang lebih besar. Lanjut. Ya, tadi intinya saya ulang lagi, menciptakan respon antibodi, mencegah terkena virus COVID-19, menghentikan virus dan melindungi orang di sekitar kita. Itu inti daripada vaksinasi. Jadi sebenarnya lebih pencegahan, bukan pengobatan. Lanjut. Ya, ini saya tidak ulang lagi, lanjut. Tadi saya sudah bicara mengenai herd immunity. Ya, yang penting adalah lebih dari 70% kebal, infeksi tidak dapat atau sulit menyebar. Lanjut. Siapa saja yang boleh divaksin COVID-19? Lanjut. Nah, ini kita ngomong kelompok sasaran tahapan penerima vaksin COVID-19. Jadi memang pemerintah sudah membagi petugas kesehatan yang kemarin sudah dilakukan, ya, TNI, Polri, aparat hukum dan petugas pelayanan publik yang langsung terlibat langsung tadi, RT, RW, lurah, camat, ya, guru, ya, tokoh masyarakat, agama, pendeta, sudah ustadz. Ya, sudah dilakukan vaksinasi. Guru tadi saya juga udah katakan, guru, tenaga pendidik, ya, aparatur pemerintah pusat, daerah dan legislatif, dan kelompok masyarakat rentan termasuk lansia. Ini yang kita sebut orang-orang yang beresiko tinggi. Itu dulu yang prioritas pertama. Nah, baru yang berikutnya nanti masyarakat-masyarakat lainnya. Nah, ini mungkin periode vaksinasi yang berikutnya, gelombang kedua, yaitu April sampai Maret 2022. Kalaupun sekarang Bapak Presiden Jokowi mengatakan kalau bisa 17 Agustus semua sudah divaksin, kita berdoa, kita dukung. Ya, itu perlu kerja keras, ya. Perlu kerja keras karena bukan gampang. Ya, karena kita mempunyai penduduk besar dan wilayah yang luas dan terpisah. Beda dengan negara-negara di Eropa sana. Oke, ini saya sudah lanjutkan saja. Siapa saja yang harus diwaspadai sebelum vaksin? Nah, ini mungkin banyak juga yang bertanya. Ya, orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19 itu tidak lagi dilakukan vaksin. Ada keluarga serumah yang kontak erat, suspek konfirmasi, yang sedang dirawat juga sebaiknya jangan. Sedang mengalami gejala ISPA dalam 7 hari, sebaiknya jangan. Sedang hamil atau menyusui, menderita penyakit jantung, menderita penyakit ginjal. Lanjut.
menderita penyakit autoimun, kelainan darah, keganasan, diabetes mellitus yang tidak terkendali, menderita infeksi HIV atau yang kita sebut kondisi imunokompromis, menderita penyakit PPOK, asma atau tuberkulosis, dan mengalami riwayat penyakit alergi dan mengalami alergi berat pada suntikan pertama. Lanjut. Lanjut, sudah pasti halal. Ya, tadi saya ada juga yang nanya fase 1, 2, 3, lanjut. Ya, ini yang sedang dikerjakan vaksin merah putih. Ya, kita baru mau memulai vaksin 1, ya, fase 1, tapi sudah dikejar oleh vaksin apa Nusantara ya. Sudah fase 1 katanya. Itu luar biasa ya, fase 1 sudah, mau masuk fase 2. Jadi fase 1 itu prinsipnya uji keamanan dulu dan imunogenitas vaksin dulu. Ya, pada orang-orang resiko rendah dan juga jumlahnya belum banyak. Nah, fase 2 inilah yang mulai memantau keamanan vaksin, potensi munculnya efek samping, respon imun, menentukan dosis optimal dan jadwal pemberian vaksinasi. Ini yang sedang kita harus lakukan untuk vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Fase 3 inilah yang paling penting karena ini adalah menilai efikasi daripada vaksin tersebut. Ya, dan bagaimana pencegahan penyakit yang ditargetkan dan pengamatan lebih jauh tentang keamanan vaksin. Lanjut. Apakah vaksin aman? Aman. Ya. Bapak Ibu aman. Saya aja sudah dapat 26 Januari vaksin pertama, kemarin 9 Februari vaksin kedua. Sampai saat ini saya tidak ada efek samping. Ya, khususnya pada jenis inactivated virus. Ya, yang menjadi problem sekarang termasuk Pfizer itu saya 2 hari yang lalu saya melihat report daripada CDC di Amerika mengenai efek samping Pfizer. Memang mereka cukup kasih catatan terhadap efek samping vaksin Pfizer dan yang mRNA, Pfizer dan yang lain-lain pada suntikan kedua. Yang mereka takutkan adalah anafilaksik shock yang mereka temukan di sekitar 66 pasien. Itu kalau di Amerika selamat semua. Mereka karena sangat concern terhadap KIPI, yaitu efek samping. Jadi biasanya setelah disuntik 30 menit observasi di rumah sakit atau di tempat pasien itu disuntik, tidak boleh kemana-mana. Karena bisa terjadi anafilaksik shock, yaitu tiba-tiba pasiennya bisa drop, tekanan darahnya, sesak nafas, ya, berhenti nafas, meninggal. Nah, setelah itu pasien pulang pun mereka observasi lagi. Dan mereka selalu anjurkan ada nomor telepon untuk kalau seandainya perlu setiap saat ada yang datang atau mereka harus ke rumah sakit. Ini yang mereka sangat wanti-wanti. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, untuk lansia Bapak Ibu, amang idang semua, kita terima Sinovac. Sudah mulai mungkin dari beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Ya, ini sudah melalui fase 1, fase 2, fase 3, dan yang terakhir penelitian di China, Brazil, Cina, vaksin sudah menyelesaikan uji klinis untuk melibatkan 400 orang lansia sehat, usia di atas 60 tahun. Aman digunakan untuk usia lansia dengan efek samping minimal. Minimal itu artinya apa? Ya, gatal-gatal atau nyeri di tempat suntik, meriang-meriang, terus pusing, ya. Oke, lanjut. Ini kriteria yang diberikan oleh Ikatan Perkumpulan Ahli Penyakit Dalam. Tidak kesulitan naik 10 anak tangga, tidak sering merasa kelelahan, memiliki kurang dari 5 penyakit berikut: hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Tidak kesulitan jalan kaki 100-200 meter dan tidak mengalami penurunan berat badan drastis dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Jika lansia sudah mengantongi minimal 3 syarat di atas, maka vaksin boleh diberikan. Lanjut.
Lanjut. Ya, pada orang HIV ada yang mengatakan boleh dengan menilai kondisi dan CD4-nya. Lanjut. Lanjut, ini saya nggak ulang lagi. Ya, tadi bedanya efikasi apa, efektivitas apa, efikasi kemampuan suatu vaksin dalam mencegah penyakit dalam keadaan ideal dan terkontrol dengan membandingkan kelompok yang divaksin dengan kelompok yang tidak divaksin. Nah, efektivitas adalah kemampuan vaksin dalam menurunkan kejadian penyakit di dunia nyata. Oke, ini tadi saya tidak ulang lagi, ini sudah saya rangkum. Lanjut, saya lanjut juga, ini saya juga sudah rangkum. Yang intinya rata-rata kalau dilihat bahwa nyeri di tempat suntikan, pembengkakan, demam, panas dingin, kelelahan, sakit kepala. Ya, terus jika ada kemerahan atau nyeri tempat disuntikan yang meningkat, itunya tambah lama, tambah merah, tambah bengkak, sebaiknya lapor ke petugas kesehatan. Dan efek samping yang mengkhawatirkan ya, salah satu itu ya, bengkak karena kemerahan, terus dia mulai lemes ya, kadang-kadang sesak nafas ya, kayak orang asma begitu, itu juga hati-hati. Lanjut. Yang sudah divaksin apa masih bisa tertular? Ya, oke, lanjut. Ada 3 konsep yang perlu kita ketahui. Pertama, sebelum divaksin tidak melakukan pemeriksaan PCR atau rapid. Jadi pas vaksin memang sudah tertular atau ada virusnya. Jadi vaksin tidak ada manfaat kalau ini terjadi. Artinya dia kena juga, memang dia sudah tertular sebelum divaksin. Yang kedua, sudah divaksin tapi vaksinnya belum selesai membuat antibodi. Yang saya bilang tadi, dia butuh waktu untuk melatih, terutama apalagi Sinovac. Ya, dia butuh waktu. Ya. Jadi tubuhnya belum kebal. Jadi efek kekebalan dari vaksin butuh waktu 2-4 minggu setelah vaksin dosis pertama dan meningkat pada dosis kedua. Berarti biasanya kita ukur, kita lihat pada 4 minggu setelah dosis kedua. Sudah divaksin, sudah kebal, tapi kekebalannya tidak sempurna. Karena vaksin tidak ada yang 100% melindungi. Tapi memang bisa memperingan penyakitnya atau kalau akhirnya kena. Lanjut. Ini tadi kita lewatin aja. Tadi sudah saya singgung. Lanjut. Lanjut. Nah, ini menarik. Kita memang di dunia kedokteran saat ini masih kontroversial. Perlu nggak kita setelah vaksin cek, kita sudah cukup nggak antibodi kita? Yang kita sebut tes antibodi kuantitatif, yaitu tersedia di lab dan rumah sakit dengan harga ya saat ini masih terjangkau lah. Ya, next. Ya, jadi apa itu yang dilakukan pemeriksaan terhadap respon antibodi setelah kita divaksin? Biasanya 4 minggu setelah pemberian kedua. Nah, kita lihat bahwa seperti saya tadi sebelumnya kasih grafik, next. Jadi sebenarnya pada konsepnya bahwa sebenarnya yang kita ukur adalah, ya kalau kita lihat di A ini adalah ya SARS-CoV itu masuk ke dalam tubuh melalui reseptor S2 ya, S2, dan dia yang masuk itu dia berikatan dengan spike daripada ini, makanya namanya corona ya, memang bentuknya begini, dia ada spike dan dia akan bertemu dan sel itu akan masuk ke antigen atau kuman itu akan masuk ke dalam sel. Tetapi kalau dia sudah mempunyai kekebalan atau antibodi, dia ada yang kita sebut SARS-CoV infection itu diblok ya. Nah, SARS-CoV-2 spike antibody itulah yang memblok antigen itu supaya tidak masuk ke dalam sel tubuh atau ke dalam tubuh manusia. Nah, apa yang kita periksa adalah anti-spike daripada yang terbentuk itu. Itu yang namanya makanya pemeriksaan antibody kuantitatif.
Walaupun sebenarnya proteinnya banyak, ada protein S, ada protein nukleus, ada protein envelope, tapi yang kita cek adalah protein S spike-nya tadi. Sensitivitasnya 98,8%, spesifiknya 99,8%. Ya, diambil darah seperti pemeriksaan serologis, kalau pernah rapid antigen serologis. Pemeriksaan rapid antibody serologi seperti sama, cuman mereka lebih spesifik dan sensitif terhadap spike SRBD tadi, reseptor binding domain tadi. Lanjut. Next. Bentar, Abang. Ya. Nah, memang ini menjadi perdebatan, apakah kita perlu cek antibody spike RBD tadi, ya. Nah, ini ini kira-kira di seminar di imunologi di tahun 2020 mereka melihat bahwa ternyata antibody respon terhadap COVID, infeksi COVID ataupun vaksin itu bervariasi. Yang A itu dia awalnya tinggi, tapi dia bisa bertahan lama. Yang kedua, awalnya sedang-sedang aja, tapi bertahan lama. Terus awalnya tinggi, tapi tiba-tiba tidak bertahan. Tiba-tiba yang C ini, tiba-tiba hilang. Atau yang awal rendah dan tidak bertahan lama. Dan atau tidak sama sekali terbentuk antibodi. Jadi ada yang mengatakan tuh, apalah kita ukur kalau kita memang nanti ternyata ada yang respon ini. Yang penting pada pasien itu dia sudah terbentuk antibodi karena sudah diberikan virus COVID-19. Jadi sebenarnya berapa sih nilai antibodinya yang efektif? Nah, itu juga lagi ada perdebatan. Ada yang bilang 50, ada yang bilang 100, ada yang bilang 250. Ini masih ya namanya juga penyakit baru. Semuanya masih serba bener ya, serba ya menduga-duga ya. Next. Mungkin waktu tinggal berapa menit ya? Masih ada kurang lebih 15 menit. Oke, lanjut. Apa saja kriteria keadaan untuk mereka yang belum layak untuk menerima vaksin CoronaVac? Ya, Sinovac. Ya, tadi saya bilang ada reaksi alergi berat ya pada dosis pertama, penyakit autoimun, SLE, Sjögren, rheumatoid arthritis, vaskulitis, individu yang menggunakan obat imunosupresan, sitostatika dan radioterapi, orang-orang yang menderita kanker darah, kanker tumor padat ya, kelainan darah ya, dan individu yang sedang mengalami infeksi akut ya seperti TBC ya, itu juga tidak boleh, penyakit kronik yang akut dan belum terkendali. Nah, ini penting. Ya, yang akut dan belum terkendali. Pasien saya 6 bulan yang lalu saya sudah bypass, telepon saya, boleh nggak divaksin? Terus ada teman saya, dia dipasang stent 1 tahun yang lalu, apakah boleh disuntik vaksin? Oke, lanjut. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang kita ya kurang tidur lagi, ya habis kerja berat, ya juga jangan juga vaksin kalau bisa, karena itu akan menimbulkan respon imun yang tidak baik. Ya, caranya adalah mendukungkan sistem imun seperti saya tadi bilang, sel T, sel B itu harus timbul dari tubuh sendiri ya. Itu perlu dilakukan satu kondisi yang memang optimal bagi tubuh memberikan respon antibodi. Ya tetap 5M kita lakukan mau nggak mau ya, jangan sampai pas kita divaksin kita pas kena lagi. Tidur cukup, olahraga cukup, minum ini agak saya koreksi ya, minum itu sebenarnya 30 cc per kilo, itu kebutuhan kita 1 hari. Jadi kalau kita 60 kilo 2 liter 10 gelas ya, ukuran gelas biasa ya, bukan gelas besar. Nah, ini hal yang juga menjadi concern para ahli imunologi. Kadar vitamin D itu cukup dalam darah.
Kalau Bapak Ibu Amang Inang belum pernah cek vitamin D, pertanyaannya kita tahu dari mana kita cukup kadar vitamin D-nya. Ya kita harus cek. Ternyata walaupun data ilmiahnya sudah ada keluar, ternyata memang orang Indonesia itu rendah kadar vitamin D-nya karena kurang berjemur di matahari katanya. Sementara kita tiap 365 hari itu matahari terus. Ini jadi problem ya untuk efektivitas daripada vaksin. Ya, mungkin udah mau terakhir ini. Ya, tadi saya ingatkan lagi, efek samping mungkin terasa seperti flu dan bahkan mempengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi akan hilang, tidak perlu khawatir. Dan sebagian besar vaksin COVID-19 memerlukan 2 suntik. Ya, suntikan kedua bahkan jika Anda mengalami efek samping, suntikan pertama, ya, walaupun mungkin ya, efek sampingnya ringan, jangan takut. Butuh waktu bagi tubuh Anda membangun perlindungan setelah vaksin. Oke, jelas ya. Butuh 1-2 minggu setelah suntikan kedua baru terbentuk. Lanjut. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, ada kemungkinan individu yang tervaksinasi dapat mentransmisi COVID ke individu lain. Masih memerlukan penelitian. Ada populasi yang belum diperbolehkan memperoleh vaksin, seperti anak-anak, penyakit autoimun, penyakit ginjal yang berat sekali. Kita belum tahu efektivitas vaksin dalam jangka panjang, seperti saya katakan tadi. Ini berapa lama sebenarnya vaksin ini bertahan? Ya, makanya perlu pemeriksaan titer. Ya, seperti saya bilang tadi, ada 4 kemungkinan antibodi itu terbentuk yang di slide sebelumnya. Mungkin ini yang terakhir, Dokter Alain. Ya. Lex. Betul ya? Ya, sudah. Oke. Baik. Ya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator, Dr. Alain Siombing. Baik dokter, terima kasih banyak untuk Dr. Royman sebagai materi webinar pada hari ini. Saya merangkum sedikit dari yang beliau sudah ceritakan bahwa pertama kali cek terdengar, maaf. Ya, terima kasih untuk Dr. Royman untuk semua pemaparannya di webinar hari ini. Saya akan mengulangi sedikit dari yang beliau sampaikan. Pertama kali yang kita harus ingat bahwa penyakit ini tergolong penyakit yang baru, jadi masih banyak simpang siurnya, masih banyak penelitian-penelitian yang akan dilakukan ke depannya. Tapi kita berterima kasih kepada Dr. Royman dengan webinar kali ini, setidaknya kita dapat lebih yakin, kita lebih tahu apa sih gunanya vaksin itu, dari mana sih vaksin itu berasal. Jadi kan kita pun sebagai orang tidak mau asal disuntik, tidak mau asal dikasih kesuntikan aja, tapi kita bisa tahu, oh ternyata kalau kita dapat vaksin Sinovac dari sini, vaksin Pfizer dari sini, atau vaksin yang lain-lain dari sini. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin boleh 3 penanya dulu untuk pertama, boleh diklik raise hand-nya atau bertanya. Baik, saya bisa melihat ini mungkin Amang Lintong Osehaan. Amang, saya akan unmute sebentar. Silakan Amang. Semoga kami semua sudah mencoba semaksimalnya. Hanya bertanya. Saya sudah berumur 78 tahun. Saya sudah ditaruh di bulan ini. Kami belum mendapat vaksin. Tapi beberapa hari yang lalu, anak saya suruh mendaftarkan online. Ya, lanjut Amang.
support itu pertanyaan yang setelah mendapat vaksin nanti pertama dan yang penting kedua ya, kira-kira dari mana kami tahu bahwa kami sudah ada yang imun? Apakah kami perlu cek kembali ke laboratorium atau pada kalinya bahwa kami sudah ada imun dan sudah menjalankan dua kali sesuai dengan petunjuk kira-kira. Baik, Amang. Kemudian yang ketiga, aku ini senang olahraga. Paling tidak 2 atau 3 kali seminggu saya olahraga dan berjemur. Nah, pertanyaan saya pada saat 2 hari ini misalnya, apakah besoknya saya bisa melakukan olahraga biasa yang biasa saya lakukan, atau berapa hari saya harus bisa olahraga kembali? Saya kira itu saja dulu, nanti kasih kesempatan saya. Baik, terima kasih, Amang. Baik, untuk Dr. Roy mungkin bisa menjawab, Dok. Untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Amang Lintong Siahaan ya. Iya. Ya, Amang Lintong Siahaan, salam dari kami. Begini Amang, memang untuk pendaftaran ini pemerintah sudah memberikan beberapa cara. Jadi ada dari peduli COVID ya, peduli co-ID itu, kita bisa masukkan, daftarkan sesuai dengan NIK kita. Nanti mereka akan lihat wilayah kita di mana. Memang saat ini yang info yang terakhir saya tanyakan, yang baru mendapatkan vaksin itu adalah orang-orang yang punya KTP di ibu kota provinsi. Kalau DKI yang nggak ada ibu kota provinsinya ya, itu beruntung mereka. Makanya DKI hampir semuanya lansia sudah, kalau asal mendaftar ya. Nah, malah ada yang on the spot, tapi resikonya on the spot bisa kasihan nih, lansianya nunggu-nunggu ini. Karena pasti nanti yang sudah terdaftar dulu mungkin didahulukan. Ya, sementara kemarin itu sampai ada yang antri berjam-jam protes. Ternyata sekarang dibatasi hanya katanya 30 lansia. Protes lagi, kok dikit banget 30. Jadi memang ini namanya juga lagi disempurnakan. Tapi memang yang berita terakhir semua ibu kota provinsi. Saya tinggal di Banten, yang didaftar sekarang hanya di Serang aja. Orang di Serang aja yang dapat. Nah, tapi katanya mungkin minggu-minggu depan Tangsel dapat, ya Tangerang ya, puji Tuhan lah. Nah, untuk orang Jawa Barat langsung ke Bandung katanya. Orang Bandung kalau mau ke Bandung katanya. Ya memang mudah-mudahan sih ini ke depan, minggu-minggu depan ini sudah bisa lebih di semua. Tapi kan kalau ke KTP DKI harusnya udah ya. Saya udah berapa banyak memberikan rekomendasi tuh untuk divaksin lansia. Ada kemarin 85 tahun akhirnya dia dapat, setelah dapat bahwa dinyatakan sehat walaupun pernah dapat stent, ada penyakit jantung, diabetes, akhirnya dia dapat. Nah, itu yang pertanyaan pertama, Amang. Mungkin di Google aja dicari infonya, ikutin terus. Ayah saya 83 tahun belum dapat vaksin, tinggal di Depok. Gak bisa mau divaksin di DKI katanya, karena KTP-nya KTP Depok. Oke, next yang kedua. Pertanyaan kedua, bila setelah divaksin, tanda-tanda apa saja kalau saya sudah mendapatkan imun atau autoimunnya sudah timbul? Apakah harus periksa ke lab lagi atau bagaimana? Ya, betul. Ini yang saya bilang tadi. Kita ada yang namanya pemeriksaan antibodi kuantitatif. Antibodi kuantitatif itu diperiksa dari darah serologis, diambil darah, nanti diperiksa, ya mungkin nggak lama ya. Saya juga sudah diperiksa soalnya dan udah bagus respon imunnya. Namanya pemeriksaan antibodi kuantitatif. Yang diperiksa adalah antibodi spike RBD tadi. Ya bisa, Amang.
Nah, saya anjurkan jangan cepat-cepat, apalagi pada usia lansia. Kalau bisa di atas 1 bulan setelah vaksin kedua, Amang. Ya, Amang kan nunggu nanti vaksin pertama, terus nunggu 28 hari kalau lansia. Ingat, kalau yang di luar itu 14 hari. Ya, bisa diukur. Pertanyaan ketiga? Oke, baik Om. Pertanyaan ketiga, setelah divaksin, boleh nggak saya berolahraga seperti biasa atau beraktivitas seperti biasanya? Iyalah, boleh. Tapi ya saya anjurkan karena memang apapun kan saya bilang tadi ini respon tubuh ini kita nggak tahu, beda-beda tiap orang. Saya anjurkan tetap olahraga, jemur, silakan. Tetapi yang ringan-ringan, misalnya jalan 30 menit silakan. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, lebih bagus istirahat, barang 1 minggu istirahat untuk memberi kesempatan tubuh membentuk antibodi tadi. Ya, oke. Baik, Amang. Kalau boleh, Amang, mungkin Dok bisa kasih tahu nggak sih ada di mana tes-tes atau yang tempat-tempat lab yang sudah bisa melakukan tes spike EBD itu untuk bisa mungkin ada orang mau memeriksa begitu? Oke, ya saya nggak mempromosikan, nanti saya nggak boleh menyebutkan. Iya. Mungkin ada di tapi rumah sakit lab ya, Dok? lab yang besar di Jakarta ini udah bisa. Rumah sakit besar yang di Jakarta ini sudah bisa. Oke. Baik. Jadi ada 2 alat, mereka pakai yang Rose, kalau nggak salah satu lagi Abbott. Ya, saya sudah dapat info. Lab yang besar, tahulah saya nggak sebut nama, nanti saya dibilang agennya lab. Lab besar udah ada. Bilang aja pemeriksaan kuantitatif antibodi COVID, Ya. mereka udah tahu. Harganya juga nggak semahal PCR lah. Ya. Jadi begitu informasinya, pemeriksaannya. Kalau mungkin teman-teman, saudara-saudara di sini sudah ada vaksin, sudah pernah divaksin, disarankan untuk pemeriksaan kuantitatif antibodi, tapi jangan langsung setelah divaksin, diberikan jeda kurang lebih 1 bulan setelah pemberian vaksin yang kedua ya, Amang Inang. Baik, ini ada pertanyaan juga nih Dok dari chat. Ya. Ada pertanyaan, Dok, kalau misalnya saya dengan tiroglobulin tinggi atau di atas normal, apakah boleh divaksin? Ada apa itu piroglobulin? Penyakitnya apa itu? Tiroglobulin Dok, kalau saya baca Tiroid. itu dari tiroid ya Dok. Tiroid, penyakit tiroid. Iya. Ya, sebaiknya diperiksa jangan dulu. Ya, diobati dulu sampai kondisi kadar hormon tiroidnya terkontrol. Makanya kondisi itu semua harus dalam rekomendasi dokter yang merawat. Sebaiknya tolong jangan dulu. Mungkin harus dapat rekomendasi dulu. Baik. Jadi berdasarkan dari dokter yang menceritakan, berarti memang kalau orang-orang ada penyakit-penyakit bawaan atau penyakit-penyakit yang sudah lama menahun, disarankan melakukan pemeriksaan dulu untuk dokter yang merawatnya selama ini ya Dok ya? Betul, sampai Sebelum sudah melakukan terkontrol. Kalau tiroid itu ada, kita bisa kontrol kadar tiroid. Seperti orang diabetes pun begitu. Kalau dia HbA1c-nya juga tinggi, tidak terkontrol berarti. Contohnya normal itu kan 7,4. Nah, kalau sampai 10 di atas itu HbA1c-nya berarti dia diabetes tidak terkontrol. Itu pun tidak dianjurkan. Baik Dok, terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari chat untuk dokter. Mau tanya nih Dok, ini kayaknya untuk lansia-lansia kita udah nggak tahan nih pengen pergi-pergi. Ya. Untuk lansia nih Dok, setelah divaksin, boleh nggak sih langsung berpergian keluar kota? Ya, itu pertanyaan yang sering memang. Iya Dok. Saya aja juga udah vaksin kedua, udah 1 bulan kan. Kemarin Februari, 8 Februari. Sekarang berarti udah hampir sebulan lebih. Saya belum berani itu. Baik. Karena ya seperti saya bilang, tetap kita belum tahu, karena yang dianjurkan memang 1 bulan baru kita bisa tahu titer antibodi kita. Tapi pun kalau harus pun pergi, tetap 5M. Ya, bukan berarti nggak boleh pergi kan. Ya. Ya. Tapi yang saya bilang, vaksin itu bukan tanda bebas bepergian.
dia sudah divaksin terus dia bebas, tetap kalau naik pesawat tetap ya Dokter Alain ya harus swab antigen ya. Setahu saya dok, walaupun sudah divaksin sekarang, kalau orang mau naik pesawat pun tetap harus di swab dulu dok, karena kita di Indonesia ini vaksinnya kan belum ditentukan dan orang masih banyak belum ngerti tuh tentang titer antibody, belum diperiksakan lagi dok. Jadi dulu ada wacana dari pemerintah kalau sudah divaksin bebas kemana-mana, tapi dihapuskan karena dari dokter-dokter juga udah bilang. Jadi, kalaupun berpergian sekarang tetap melakukan swab minimal antigen, dok. Oke. Ya. Ya, tadi pertanyaan mungkin ada yang jelas. Jadi ada yang bertanya, kalau ada yang lagi sakit gigi atau mungkin asam urat lagi kambuh, boleh nggak sih divaksin, dok? Gitu. Iya. Ya, sakit giginya memang dengan tadi selain sakit gigi apa tadi? Asam urat ya. Asam urat ya. Sebaiknya diobati dulu. Ya, kalau dia sakit giginya tidak karena infeksi sih mungkin pasti ringan nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia ada infeksi, ya dia akan mengganggu kondisi tubuh. Itu tidak dianjurkan. Sama juga dengan infeksi-infeksi yang lain kan tadi ada infeksi akut ya. Ya. Karena akan mengganggu respon daripada tubuhnya sendiri. Ya. Ya, sebaiknya dalam kondisi sehat lah yang divaksin. Baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Kita buka mungkin satu orang penanya lagi, mungkin dari teman Amang Inang semua, bila ada. Ya, silakan. Ya, iya silakan. Ya silakan. Saya Magda. Ya Ibu Magda. Ya Inang mah. Lanjut, langsung aja. Saya boleh bertanya. Silakan Inang. Ada dua hal. Misalnya kalau saya mau vaksin, kan saya nggak tahu nih saya COVID, apakah saya OTG. Jadi ketika mau melakukan vaksin, apakah harus itu artinya memastikan saya positif atau negatif. Bukan itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya vaksin apa yang direkomendasi? Karena kan banyak sekali ada Tes. dan semua beritanya simpang siur. Kalau vaksin Sinovac itu seperti ini, Pfizer ini lebih baik pakai yang dari Amerika. Kira-kira seperti apa ya dok? Itu aja sih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Inang. Baik, untuk Dr. Reuman, pertanyaan pertama dok. Ya. Mungkin tadi sudah dibahas juga ya. Apakah kita perlu cek dulu nih dok sebelum vaksin untuk mengetahui apakah kita sedang terkena COVID-nya atau belum, begitu dok? Ya, ya memang idealnya begitu, ya. Kalau mau dilakukan pemeriksaan tadi saya bilang katakan ada swab antigen atau PCR, ya. Tetapi kita ada clue-cluenya. Kalau memang kondisi penerima vaksin itu tidak ada kontak, ya terpapar, tidak ada keluhan ISPA yang tadi saya bilang dalam 7 hari terakhir, ya. Tidak, ya secara protap itu tidak perlu begitu. Toh resiko juga nggak ada kalau divaksin, tapi kerugiannya tidak ada efek vaksinnya sendiri gitu. Karena dia toh sudah terpapar, dia akan timbul imunitas alamiah. Itu aja jawabannya mungkin. Jadi tidak wajib, tapi kalau mau periksa pun silakan, tidak dilarang. Ya. Baik. Berarti secara protapnya Ya. tidak wajib, Tidak tapi wajib. memang ada baiknya dilakukan pemeriksaan dulu, tidak dilarang juga ya dok. Baik, kalau yang kedua nih dok, ini pertanyaan yang mungkin banyak orang tanya nih dok. Vaksin apa sih dok sebetulnya yang kita dapatkan atau yang paling baik di Indonesia? Terus apa kita boleh milih-milih nih dok vaksinnya? Kita mau dapat apa begitu dok? Ya, ini juga memang pertanyaan yang sulit saya jawab. Vaksin mana yang terbaik? Tadi kan saya makanya sengaja menjabarkan semua. Ya, memang tidak ada semua yang ideal kan. Pfizer efikasinya 95%, tapi efek sampingnya juga berat. Ya. Nah, kalau kita pas dapat yang anafilaktik shock, wah cilaka. Apalagi kondisi kita di Indonesia.
Terus yang berikutnya, vaksin kita boleh milih nggak? Ya, ini yang menjadi juga pertanyaan. Karena memang vaksin ini tidak ada yang individu. Kita dengar namanya vaksin gotong royong, Dokter Alain. Iya. Tahu ya? Iya. Gotong royong atau vaksin mandiri. Ya kan? Mandiri. Mandiri. Ya. Nah, itu ternyata kalau kita lihat, saya udah baca aturan Permenkesnya, itu pun hanya oleh perusahaan-perusahaan besar atau grup ya. Dan itu harus minta izin ke Menkes juga, iya, Dok. dan yang memberikan juga Bio Farma, Betul. BUMN. Iya. Ya. Nah sekarang vaksin mana yang mau diberikan sampai sekarang kita nggak tahu. Yang mau diberikan aja nggak tahu, apalagi mau milih, gimana mau milih? Jadi kita harus nanti melihat saja, menunggu, karena yang pasti semua vaksin yang diberikan itu pasti sudah dalam pengawasan dan pertimbangan dari Badan POM, dari Depkes, ya, mana yang paling aman untuk masyarakat Indonesia. Baik. Sesuai dengan kondisi Indonesia. Siapa yang tidak kedengaran? Halo, maaf. Tadi apa terdengar? Saya unmute, sorry. Saya unmute. Saya unmute. Saya ulang lagi berarti. Ya, saya ulang lagi ya. Iya, silakan Dok, nggak apa-apa Dok. Ya, mengenai vaksin tadi kita boleh milih atau tidak, gitu ya? Iya, betul. Boleh Atau milih vaksin atau mana tidak. yang terbaik? Betul. Ya. Vaksin yang terbaik sampai saat ini tidak ada yang 100% mengatakan ini yang terbaik dan tidak. Ada kelemahan, ada kerugian. Makanya saya dari awal tadi jelaskan ada 3 bentuk vaksin. Vaksin mRNA, vaksin subunit, dan vaksin inactivated virus. Semua ada kerugian, ada kelemahan. 1. Kedua, kita tidak bisa milih. Karena itu tergantung pemerintah nyediainnya apa. Bahkan vaksin mandiri pun atau vaksin gotong royong pun kita belum tahu sekarang vaksin apa. Dan itu harus kita ajukan, itu biasanya karena itu salah satu tujuannya kan yang mampu menyediakan bagi karyawannya. Betul. Itu kan inti dari vaksin gotong royong. Betul. Prinsipnya sebenarnya semua pemerintah mau kasih gratis. Tapi kemampuan ada terbatas, dan ada juga permintaan daripada perusahaan-perusahaan tuh ingin cepet. Nah, pemerintah buka sekarang, mungkin di akhir Maret ini, mungkin saya nggak tahu, karena saya baca kemarin dijelaskan oleh juru bicara Menkes, salah satunya Sinovac. Ya. Sinovac akan masuk ya Dok. Akan masuk, Ya. mungkin di akhir Maret katanya, Ya. 2 juta dosis. Nah mungkin itu dulu nanti, oke? Tapi nggak boleh milih, sorry. Baik. Ya kalau boleh milih, mungkin nanti kali, kalau sudah ini. Dok, ini ada pertanyaan dari chatting. Ya silakan. Setelah kena COVID dan sembuh, maka obat dan vitamin apa saja yang harus diminum untuk mencegah kena COVID lagi? Oke, wah ini pertanyaan bukan vaksin nih ya. Oke, nggak apa-apa. Ya memang saya juga ngurusin orang-orang COVID nih tiap hari. Oke, jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekarang menemukan banyak vaksin-vaksin yang post-COVID atau yang kita sebut istilahnya long COVID kan. Intinya tidak ada untuk pasien COVID. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada obat untuk COVID. Semua itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Yang dianjurkan oleh pemerintah adalah kita harus hidup sehat, makanan yang sehat. Kedua, olahraga cukup, tadi sudah saya bahas juga. Jemur matahari, ukur vitamin D Anda, kalau vitamin D Anda kurang, karena vitamin D itu adalah salah satu komponen daripada imunitas kita. Terus vitamin C, berarti nggak harus minum vitamin C, bisa dari buah-buahan yang mengandung vitamin C. Karena kalau kita sudah tidak COVID, sebenarnya kita tidak perlu dosis-dosis tinggi. Ya, karena kebutuhan vitamin itu ada dosis hariannya. Oke? Yang itu tadi ada pertanyaan itu kira-kira?
Ya, jadi nggak ada yang spesifik. Iya kan? Udah hidup aja normal, hidup sehat, makan vitamin atau buah-buahan, sayur-sayuran. Itu sih pengalaman saya. Baik dok, Ya. terima kasih. Kecuali yang sakit COVID, Ya, itu lain lagi. Ya, Betul. kita ada guidance Depkes ngeluarin sampai 3 kali revisi, yang ketiga bulan Desember itu ada lagi. Itu nggak kita bahas deh. Ya. Ya, terakhir tadi ada satu yang raise hand dari Inang Resia Panggabean. Ya. Apa jadi bertanya untuk yang terakhir? Boleh? Ada? Pertama adalah lansia. Misalnya gini dokter, dengan pemikiran yang di luar dokter ulas tadi, pemikiran ekstrim saya 46-87 tahun. Apakah dokter secara pribadi masih advance untuk diberikan vaksin? Itu pertama. Yang kedua, ini di luar vaksin ya dok ya. Apa sih sebenarnya yang kita masih lakukan jika kita kena COVID? Cek lab dulu kah? Atau langsung mandiri saja dulu? Saya secara pribadi sebagai umum tidak pernah ingin maksudnya worst case kita dapat COVID, kita langsung ke rumah sakit. Karena kayaknya karena simpang siurnya berita, saya sendiri takut ke rumah sakit. Dokter, saya minta tolong dokter memberikan jawaban ulasan yang benar-benar untuk pribadi kita semua. Maksudnya saya tidak mau jawaban umum. Terima kasih, salam sehat. Oke, baik dok. Jadi pertanyaan pertamanya tadi yang untuk lansia nih dok. Ya. Bila usianya sudah 85 tahun ke atas, menurut saran dokter sendiri atau pribadi, apakah perlu diberikan vaksin atau tidak dok? Untuk yang pertanyaan pertama. Itu aja dulu pertanyaan pertama aja. Pertanyaan kedua, ya, langsung aja. Ya, pertanyaan kedua, kalau misalnya orang terkena COVID-19 atau COVID, apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Apakah cek labnya lagi atau isolasi mandiri aja dulu pertama kali? Terkena COVID? Iya, sudah terkena COVID. Wah, Betul. ini arah ini lagi ya. Gak apa-apa deh, kita Iya, singgung arah nanti keluar ya. sedikit ya dok. Iya. Di luar vaksin nih. Oke, yang pertama memang usia itu intinya semua usia, kecuali anak-anak ya, ini belum, karena kita memang belum ada penelitian untuk anak-anak. Ya. Tidak ada masalah mau usia 80, 85 atau di atas itu, selama dia sehat. Ya, selama dia sehat dan dia mungkin juga masih aktif ya, masih ketemu cucu, ketemu ini jalan ya. Kalau dia sudah diisolasi aja ya nggak mungkin nggak. Tapi kalau dia sehat, dia masih aktif dan penyakitnya tidak yang berat, ya masih terkendali. Dan yang tadi saya bilang kriteria yang tadi sih silakan aja vaksin. Sampai ada nanti yang bilang tidak boleh. Sampai saat ini tidak ada. Apalagi kalau yang tadi yang saya bilang efek sampingnya ringan tadi ya. Betul. Sinovac ya kan. Sampai sekarang ya mereka sudah keluarkan aman sih. Ya, itu aja sih. Oke dok. Yang kedua mengenai pengobatan itu, COVID. Bukan, jadi kalau pertama kali orang terkena COVID, saran dokter itu bagaimana? Apakah lanjut untuk pemeriksaan lab atau isolasi mandiri aja langsung begitu? Gini, kita kalau ngomong COVID itu kan selalu kita harus lihat, ya. COVID itu definisinya kalau dia PCR-nya kan positif. Iya. Nah, kalau dia ditentukan bahwa dia PCR-nya positif, dan kita lihat lagi kriterianya tadi bahwa kalau dia OTG ringan itu di isoman, isolasi mandiri dengan protapnya adalah ya berjemur, terus vitamin C, vitamin D, zinc, ya kira-kira begitulah. Nah, kalau dia putus-putus, kenapa ya? Mungkin di sinyal internetnya ya? Oke. Saya ulang lagi. Connecting-nya masih muter dia. Mungkin dia bisa dijelasin kalau pakai ini. Oke. Nggak, saya kok masih muter ya? Saya jelas, sudah jelas suara saya. Kedengaran mungkin? Sudah jelas? Oh, unmute.
unmute. Gimana nih? Unmute-nya nggak bisa lagi. Sudah di-unmute tuh? Ada problem di saya. Oh, dari komputer dokter ya? Baik. Ada masalah di saya. Ya. Coba boleh dijelasin aja mungkin Oke. Dr. Alain bisa Baik. jelasin. Tadi menurut dari Dr. Rayman sendiri, saya coba ulang. Menurut Dr. Rayman bahwa halo, terdengar? Maaf, dari Dr. Rayman sendiri, karena beliau sedang mengalami teknis dari komputernya, tadi dokter sudah menyampaikan bahwa yang pertama, kalaupun sudah melakukan tes awal dari COVID itu kan harus melakukan tes PCR yang sudah pasti. Udah. Jadi kalaupun sudah dipastikan Sudah memang sudah terkena COVID, ada protap-protap yang harus dilakukan. Adapun cara-cara yang harus dilakukan. Kalaupun misalnya dengan OTG tanpa gejala, benar-benar tanpa gejala yang serius, bisa isolasi mandiri di rumah. Itu yang tadi beliau katakan. Lalu kalaupun misalnya memang sudah terkena gejala ataupun ada gejala penyakit lainnya dan sesuai dengan sudah COVID-19, memang disarankan melakukan pelaporan. Ya dok ya, pelaporan ke instansi kesehatan terdekat, mungkin dari kalau kita di Indonesia itu mulai dari puskesmas, dari rumah sakit seperti itu. Nanti dari pihak puskesmas atau rumah sakit akan melakukan follow up langsung kepada orang yang terkena COVID-nya, bahkan sampai melakukan pemeriksaan untuk keluarga-keluarga yang terkena COVID dan juga melakukan deteksi untuk keluarga sekitarnya. Seperti itu ya dok ya, kurang lebih rangkumannya. Suara YouTube-nya dimatiin. Baik, itu sekian dulu dari kita. Mungkin masih banyak banget nih dok pertanyaan-pertanyaannya, tapi karena waktunya kita juga nih yang mepet juga dan waktunya juga, nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan bisa dimasukin ke chat, nanti saya akan catat dan saya akan berikan kepada dokter, mungkin bisa dijawab secara offline, kita akan berikan langsung untuk semuanya. Terima kasih untuk Amanginang semua. Oh, kita masih buka satu pertanyaan lagi, boleh? Atau sudah habis? Bagaimana bang? Jam 3. Boleh, masih ada waktu. Satu pertanyaan ya, berarti Amang Sinto jam 3. Abomen, maaf Amang. Amang Sinto Abomen. Ya udah. Oh ya udah. Satu pertanyaan, maaf. Ya boleh. Silakan Amang Sinto Abomen. Iya kayaknya ada signalnya ya. Putus bang sinyalnya. Mati sinyalnya nih. Iya mati. Internetnya mati bang. Internetnya mati. Ya udahlah. Connect ininya. Iya. Ya memang nggak apa-apa nanti. Emang begitu kita waktu. Iya, keluar sendiri. Iya. Nggak kena. Nggak kenal. Ya, halo, terdengar? Ya. Mungkin dari Amang Sinto Abomen, boleh Amang sedikit Amang? Bisa terdengar? Lemot tapi Amang. Lemot banget. Mati lagi nih, muter lagi. Mungkin kita udahin aja kali atau gimana? Karena mati terus.
Masih connectionnya unstable terus yuk. Ya udah, nggak apa-apa. Baik, apa kita tutup aja? Tutup aja Bang? Tutup aja? Ini udah ini kok, tapi besar ya, signalnya besar loh. Nggak bisa Signalnya muter. besar. Saya juga heran, tapi dilihat di sini signalnya besar, tapi Kenceng. kenceng kan? Iya. Heeh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Udah, Iya kenceng kok Bang, masih kenceng kok. dibilang Kalau aja di pesan sini sih di nggak aman. chat aja di chat. Iya, Mohon- mungkin di chat aja. Mohon maaf, terima kasih atas ininya, gitu-gitu aja lah. Sudah partisipasi. Kalau ada pertanyaan ditampung. Nanti handout ini Bagi aja, iya. Bagi aja. Tapi nggak usah di kertas kali, per email aja, Iya Bang, ntar kita kirim per email. email aja. Dan mendaftar ya kan, jangan supaya kita data kira-kira. Biasanya begitu, mereka. Gimana? Kita selesaikan atau? Ya nggak apa, silakan. Nggak apa-apa. Kita. Cek. Halo, apakah sudah jelas? Maaf. Oke, bisa ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya, Amang untuk Sintua Bomen, silakan Amang Sintua Bomen. Gimana ya, saya punya kok nggak ada ya. Oke, baik. Baik, Amang untuk dokter apakah sudah nyambung, Dokter Rayman? Belum. Gimana ini? Baik. Sebentar ya. Atau saya di situ aja? Ya, boleh, Dok. Ganti.